Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang class diagram sistem informasi gudang dan juga use case diagram sistem informasi gudang. Yang pertama ada class diagram sistem informasi gudang. Diagram kelas atau class diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas memiliki apa yang disebut atribut dan metode atau operasi. Nah, di sini ada keterangan tentang kelas diagram. Di kotak pertama yaitu nama kelas, yang kedua atribut yaitu data item yang menegaskan kelas, dan yang ketiga metode atau operation atau pelaksanaan prosedur atau function. Nah, di bawah kita bisa lihat yang pertama ada manager dengan atribut name, nama, nomor telepon, username, dan password. Memiliki hubungan kepada pembelian barang dengan atribut ID pembelian, name, NIP, NIB, ID transaksi, dan juga memiliki hubungan terhadap pemasok dengan atribut NIP, nama, alamat, dan nomor telepon. Kemudian ada barang dengan atribut NIB, tanggal tambah, nama, jumlah, dan harga jual. Di sini dia memiliki 3 hubungan. Yang pertama kepada pembelian barang dengan atribut ID pembelian, NIM, NIP, NIB, dan ID transaksi. Dan yang kedua terhadap barang rusak dengan atribut ID barang rusak, NIPG, NIB, keterangan, dan jumlah. Dan yang ketiga dengan penjualan barang dengan atribut ID penjualan, NIPG, NIB, dan ID transaksi. Kemudian di sini kita bisa lihat kelas transaksi memiliki atribut ID transaksi, tanggal pengeluaran dan pemasukan. Memiliki hubungan kepada pembelian barang dengan atribut ID pembelian, name, NIP, NIB, dan ID transaksi. Dan yang terakhir ada pegawai dengan atribut NIPG, nama, alamat, nomor telepon, username, dan password. Memiliki hubungan terhadap barang rusak yang memiliki atribut ID barang rusak, NIPG, NIB, keterangan, dan jumlah. Dan yang kedua terhadap penjualan barang dengan atribut ID penjualan, NIPG, NIB, dan ID transaksi. Nah, itulah kelas diagram sistem informasi gudang. Kemudian yang kedua use case diagram sistem informasi gudang. Use case diagram merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem. Use case diagram bisa mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Use case diagram juga bisa digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan bisa juga mempresentasikan sebuah interaksi aktor dengan sistem. Komponen tersebut kemudian menjelaskan komunikasi antara aktor dengan sistem yang ada. Dengan demikian, use case dapat dipresentasikan dengan urutan yang sederhana dan akan mudah dipahami oleh para konsumen. Manfaat dari use case sendiri adalah untuk memudahkan komunikasi dengan menggunakan domain expert dan juga end user. Memberikan kepastian pemahaman yang pas tentang requirement atau juga kebutuhan sebuah sistem. Bisa kita lihat di sini manajer memiliki hubungan membeli barang dan membeli barang memiliki hubungan yang pertama kepada melaporkan barang rusak ke pemasok dan mengembalikan barang rusak ke pemasok. Kemudian membeli barang juga memiliki hubungan membayar, kemudian memiliki hubungan lagi ke pemasok barang. Kemudian manajer memiliki hubungan kepada pengelola tugas barang, manajer memiliki hubungan terhadap pengelola pemasok barang, dan manajer memiliki hubungan dan kepada melihat laporan gudang. Di sini kita bisa lihat ada pegawai yang memiliki dua hubungan. Yang pertama, pegawai memiliki hubungan terhadap melakukan cek kualitas barang, dan pegawai yang memiliki hubungan menjual barang dan menjual barang memiliki hubungan kepada pembeli.
Itulah pemaparan penjelasan dari class diagram, sistem informasi gudang, dan use case diagram dari sistem informasi gudang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Toto Dewayanto selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis dan Desain Sistem. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Fikri dari kelompok 10. Sekarang saya akan menjelaskan tentang diagram UML, khususnya activity diagram, sequence diagram, dan deployment diagram. Pertama-tama saya akan mulai dari activity diagram. Apa itu activity diagram? Activity diagram atau diagram aktivitas adalah diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Nah, runtutan proses ini itu digambarkan secara vertikal. Bisa dilihat ini di tabel ini adalah activity diagram. Activity diagram itu dimulai dengan ditandai ada logo hitam pekat seperti ini. Aktivitas pertama yang bisa dilakukan adalah login oleh seorang manajer. Nah, ketika manajer login, maka sistem akan memvalidasi apakah data loginnya itu valid atau invalid. Ketika invalid, maka sistem akan selalu mengarahkan manajer untuk login kembali sampai data login tersebut valid. Ketika sudah valid, hal pertama yang bisa dilakukan oleh seorang manajer adalah mengelola petugas gudang. Setelah mengelola petugas gudang, bisa melihat daftar penjualan. Setelah melihat daftar penjualan, maka bisa melakukan pengelolaan transaksi. Setelah itu tugasnya dioper kepada petugas gudang. Di sini ada pihak kedua yaitu petugas gudang. Hal pertama yang bisa dilakukan adalah melakukan cek kualitas barang. Pengecekan kualitas barang ini outputnya ada dua. Yang pertama ada barang rusak dan barang normal. Apabila barang yang ditemukan rusak, maka seorang petugas gudang bisa langsung melaporkan kepada manajer bahwa ada barang yang rusak. Nah, ketika manajer sudah menerima laporan tersebut, manajer bisa langsung membeli barang dari pemasok. Output yang kedua adalah barang normal. Ketika barang yang ditemukan itu normal, maka petugas gudang bisa langsung melakukan tugasnya lagi, yaitu melakukan penjualan barang. Setelah melakukan penjualan barang, hal yang bisa dilakukan adalah menyusun laporan keuangan. Nah, menyusun laporan keuangan ini kembali lagi menjadi tugas seorang manajer. Nah, menyusun laporan keuangan ini menjadi kegiatan akhir atau aktivitas akhir di aplikasi gudang ini. Dan activity diagram itu ditandai, diakhiri dengan tanda logo seperti ini. Selanjutnya ada sequence diagram. Sequence diagram atau diagram urutan adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antar objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Di sini ada sequence diagram untuk ketika manajer menemukan bahwa ada barang yang rusak. Di sini manajer bisa langsung login ke sistem. Nah, ketika sudah melakukan login, maka manajer bisa langsung melakukan pengecekan stok barang. Ketika mengecek stok barang, hal yang bisa ditemukan adalah barang rusak dan barang kurang stok atau ingin membeli lagi. Nah, ketika sudah menemukan hal-hal tersebut, maka manajer bisa langsung melakukan transaksi dengan pemasok barang, yaitu yang pertama bisa melaporkan barang rusak dan mengembalikan barang rusak. Nah, ketika stok barang kurang, maka manajer akan langsung menghubungi pemasok barang untuk membeli barang. Ketika pemasok barang sudah menerima laporan bahwa barang ada yang rusak atau manajer ingin membeli barang, maka pemasok akan langsung mengirimkan barang yang diinginkan oleh manajer tersebut. Selanjutnya ada deployment diagram. Deployment diagram adalah salah satu model diagram dalam UML untuk mengerahkan artefak dalam node. Deployment diagram digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara software dan hardware. Secara spesifik, deployment diagram dapat membuat physical model tentang bagaimana komponen perangkat lunak atau artefak digunakan pada komponen perangkat keras yang dikenal sebagai node. Nah, di sini di sebelah kanan bisa kita lihat ada komputer klien. Nah, komputer klien ini bisa menggunakan OS apa saja, bisa Windows, Mac OS, Linux, atau apapun. Nah, untuk mengakses sebuah web, maka klien itu membutuhkan software tambahan yaitu software browser. Nah, browser di sini juga bisa digunakan oleh browser apa saja, contohnya seperti Chrome, Mozilla, Opera, dan lain-lain. Nah, ketika sudah memenuhi syarat itu, maka komputer klien bisa langsung berhubungan dengan server, yaitu dengan alamat websitenya. Ketika sudah berhubungan dengan server, maka server akan langsung menampilkan database tersebut kepada aplikasi server tersebut. Nah, dari situ komputer
Dari situ kalian bisa melakukan apapun yang diinginkan kepada aplikasi yang ada di server tersebut. Sekian presentasi saya tentang ketiga diagram tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.